Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Tentunya teman-teman semua di masa pandemi corona saat ini sangatlah untuk berhati-hati, apalagi di saat seperti ini. Cuaca juga tidak memungkinkan teman-teman, musim penghujan, kadang panasnya juga jarang. Nah, harapan saya atau pesan saya, jaga kesehatan teman-teman di rumah. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan rajin untuk mencuci tangan teman-teman. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Jafar Labib. Saya pengrajin limbah kantong plastik kresek. Tempat tinggal saya teman-teman itu berada di Desa Cipatlor, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah teman-teman. Kali ini saya ingin sedikit bercerita dan nantinya akan saya tunjukin beberapa karya hasil kerajinan saya yang berbahan dari limbah kantong plastik kresek yang bahannya begitu banyak di lingkungan sekitar kita. Banyak pertanyaan yang selama ini telah disampaikan ke saya, atau orang yang ketemu atau saat saya pameran itu juga menanyakan. Awal mula itu yang selalu dipertanyakan, awal mula saya menemukan atau membuat kerajinan limbah kantong plastik kresek itu sejak kapan? Itu yang sering dipertanyakan sama orang-orang yang ketemu saya atau lewat media-media sosial saya teman-teman. Nah, untuk pertanyaan yang seperti itu, ini saya jawab di channel saya, Tirem Channel ya teman-teman. Awal mula saya menemukan limbah plastik kresek untuk saya jadikan kerajinan itu sejak tahun 2016 teman-teman. Saat itu saya menemukannya sampah plastik atau limbah plastik yang sekarang ini saya jadikan untuk kerajinan, berbagai macam kerajinan. Itu bermula dari saat saya membuat kerajinan yang sebelumnya sampah plastik itu saya membuat kerajinan dari bahan bambu, dari bahan limbah korek gas, limbah kertas, dan limbah-limbah yang lain. Saat itu saya membuat kerajinan di rumah, itu di depan rumah teman-teman. Saat saya membuat kerajinan, pikir untuk mencari ide gimana saya caranya bisa memanfaatkan sampah plastik yang ada di lingkungan atau di dalam depan rumah tersebut, saya jadikan sebuah karya yang nantinya bisa menjadi nilai jual juga. Saat itu saya juga masih bingung mau saya jadikan apa ini yang namanya plastik. Nah, sambil saya berkarya atau membuat kerajinan bambu tadi, itu saya terus berpikir untuk mencari ide teman-teman. Selang beberapa waktu atau beberapa jam, ide saya muncul teman-teman. Akhirnya ide saya muncul, kenapa tidak saya manfaatkan plastik yang begitu banyak bahannya. Dan saat itu saya emang kepingin membuat kerajinan yang bahannya banyak, yang mudah didapat. Nah, setelah saya muncul ide tadi, saya berpikir kembali teman-teman, ini saya apakan plastik ini. Nah, setelah itu muncullah pemikiran saya, ini plastik kalau saya manfaatkan untuk kerajinan, insya Allah bisa. Setelah itu plastik saya kumpulin teman-teman, sama saya istri saya, untuk saya suruh mengumpulkan, saya suruh membantu untuk mengumpulkan. Nah,
plastik yang ada di depan rumah dan di tempat sampah itu saya suruh ngambilin istri. Setelah itu saya cuci di rumah dan saya keringkan. Setelah kering itu saya masih bingung, saya bikin kerajinan terus plastik ini saya apain gitu loh teman-teman. Itu yang saya bingung pertama kali ini. Nah, setelah saya pikir kembali, terus saya mencari ide kembali, akhirnya saya dapat teman-teman, ide saya, pemikiran saya dapat juga akhirnya. Dan saya percaya kalau orang yang sudah menjiwai, orang-orang atau teman-teman yang sudah menjiwai kreativitas, apalagi kalau digabungkan dengan unsur seni, ide akan muncul dengan sendirinya teman-teman. Itu sudah yakin, itulah teman-teman. Nah, setelah itu saya mendapat ide, dan plastik ini itu saat itu langsung saya eksekusi, saya proses. Setelah kering tadi, setelah saya cuci bersih, saya jemur, terus setelah itu kering, saya keringkan kering. Begitu kering langsung saya potong teman, saya potong-potong. Saat itu sistem pemotongan saya juga masih bingung gimana caranya memotong plastik itu. Nah, setelah saya coba berulang-ulang kali, akhirnya saya dapat ide juga, muncul ide saya. Kerajinan saya kayak kalau asal plastik dipotong ditempel itu nanti kesannya agak kurang ada seninya. Nah, saat itu juga saya juga muncul ide kembali, kembali memunculkan ide lagi teman-teman. Pemikiran saya muncul kembali, apakah tidak alangkah lebih bagusnya plastik ini saya sentuh lagi, saya potong, setelah itu dengan sistem anyam kelabang. Jadi nantinya kalau dibikin kerajinan atau ditempel di media itu akan memperlihatkan atau terlihat ada seninya dengan seni kelabangnya tadi teman-teman. Nah, setelah itu saya coba, saya potong, saya coba dengan kelabang, sistem pemotongan yang panjang, terus saya kelabang atau kepang rambut itu ya teman-teman, 3 helai potong plastik, akhirnya saya kelabang, saya kepang, jadi teman-teman, jadi kelabangan seperti kelabang rambut itu teman-teman. Nah, setelah menjadi kelabangan yang begitu banyak, akhirnya saya berpikir kembali, ini saya apakan agar bisa menjadi karya, sebuah karya teman-teman. Nah, setelah itu saya dapat ide kembali teman-teman, gimana caranya kalau kelabangan plastik tersebut saya bikin untuk menjadi songkok. Itu karya pertama kali saya saat memanfaatkan sampah plastik teman-teman. Nah, setelah saya mendapatkan ide membuat songkok, akhirnya saya bikin, saya proses, dan jadilah songkok teman-teman. Setelah menjadi songkok, akhirnya saya berpikir kembali teman-teman, gimana caranya saya tidak membuat hanya satu karya dari limbah kantong plastik kresek teman-teman. Saya coba lagi, saya coba untuk membuat selain songkok, yaitu tempat tisu teman-teman, dan akhirnya jadi juga tempat tisu. Setelah tempat tisu, saya berpikir kembali, saya nggak mau untuk monoton atau membuat 1-2 karya, saya harus bisa membuat karya lagi. Setelah tempat tisu, saya coba kembali untuk membuat, itu menjadi celengan teman-teman, untuk uang koin, celengan koin gitu teman. Nah, setelah celengan, saya coba lagi untuk membuat karya yang lain lagi, seperti tempat pensil teman. Selain tempat pensil itu ada lagi pas bunga. Setelah pas bunga itu saya coba lagi mengembangkan lagi untuk karya lagi, membuat karya lagi. Jam dinding teman-teman, itu juga saya bikin, sudah pernah saya bikin atau bisa saya bikin menjadi jam dinding. Setelah jam dinding itu baru ke lukisan teman-teman. Nah, setelah lukisan ini menjadi lukisan, akhirnya orang sangat ini teman-teman, menarik orang karya-karya dari saya, dan paling utamanya ada di lukisan teman-teman.
Nah, di saat pertama kali ini kembali lagi ya, kembali lagi untuk cerita awal tadi ya. Selain saya memanfaatkan plastik tersebut menjadi karya yang bisa menjadi nilai jual, itu saya juga punya keinginan atau punya angan-angan, semoga dengan adanya pemanfaatan limbah plastik ini bisa untuk memperpanjang usia plastik. Jadi biar tidak menjadikan sampah di lingkungan ataupun untuk tidak menjadikan pemanasan global, teman-teman. Dan ini saat yang tepat. Jadi saat ini juga pemerintah menggencarkan untuk pengurangan sampah plastik. Makanya saya tergerak gimana caranya bisa membantu pemerintah juga dalam pengurangan sampah plastik, teman-teman. Jadi selain itu bisa untuk menambah pendapatan atau untuk menghidupi keluarga saya, teman-teman. Nah, ini saya lanjut untuk produk yang tadi ya, cerita yang tadi, teman-teman. Setelah jam dinding dan lukisan serta tempat tisu dan lain-lain, alhamdulillah saya untuk sistem pemasarannya awalnya saya mengikuti pameran-pameran, teman-teman. Itu awal mulanya saya pertama kali pameran di kabupaten, di daerah saya sendiri, di Kabupaten Pati, di hari koperasi kalau nggak salah, kalau seingat saya itu, teman-teman, tahun 2017 ya, teman-teman. Nah, dari pameran itulah alhamdulillah bertemu dengan teman-teman media. Akhirnya saya diwawancarai, diliput di media, dan selanjutnya itu diikuti sama teman-teman media. Nah, 2018 itu juga diikuti teman media, dan 2019 alhamdulillah, teman-teman, itu saya mendapat pesanan lukisan dari salah satu anggota DPR RI yang saat itu yang pesan Pak Firman Subagio, teman-teman, dari fraksi Golkar Komisi 4. Itu dia memesan lukisan fotonya beliau sendiri, teman. Setelah itu dia lukisan fotonya beliau jadi, saya kirim ke beliau, merasa puas. Akhirnya Pak Firman tadi memesan kembali, teman-teman, yaitu fotonya Ibu Menteri Lingkungan Hidup, Ibu Siti Nurbaya. Ibu Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, teman-teman. Sama Bapak Wakil Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Bapak Bambang Hendroyono, itu, teman-teman. Saat itu 3 lukisan pesannya ukuran besar semua, teman-teman. Saat itu ukuran 100 cm kali 75 cm, teman-teman. Nah, setelah lukisan tersebut saya kirim ke Pak Firman dan dikirim ke Ibu Menteri sama Pak Wakil Menteri Lingkungan Hidup tanggal 19 Desember 2019, teman-teman. Alhamdulillah saya diundang sama Ibu Menteri Lingkungan Hidup, Ibu Siti Nurbaya Bakar, untuk datang langsung ke Kementerian Lingkungan Hidup. Saat itu saya disuruh juga untuk demonstrasi membuat lukisan limbah plastik di sana, teman-teman, di Jakarta sana, di kantor Kementerian Lingkungan Hidup, teman-teman. Dan alhamdulillah sampai sana, dan saya bisa sampai selesai untuk membuat lukisan demonstrasi, dan saya diberi kesempatan ngobrol sebentar sama Bu Siti Nurbaya sampai ini. Selain ngobrol juga dikasih kesempatan untuk foto bersama di sana. Nah, setelah itu alhamdulillah pesanan terus mengalir tentang lukisan limbah plastik. Nah, tentang lukisan limbah plastik ini, teman-teman, dan banyak pejabat-pejabat yang juga pada mesan lukisan hasil karya saya dari limbah kantong plastik resek, teman-teman. Di antaranya itu ada Bapak Wakil Bupati Rembang, Bapak Bupati Pati, Bapak Wakil Bupati Pati, Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak anggota-anggota DPR, dan masih banyak lagi, teman-teman, itu yang pada pesan lukisan limbah kantong
Untuk karya selain limbah kantong plastik kresek yang saya sebutkan tadi, itu ada beberapa awalnya itu yang saya bikin adalah seperti ini teman-teman. Itu seperti ini teman-teman. Ini tempat tisu ini teman-teman. Ini tempat tisu, bahannya juga dari limbah kantong plastik kresek teman-teman. Nah, selain itu juga ada kemasan produk teman-teman. Kemasan produk juga dari limbah kantong plastik kresek. Dan ada lagi ini yang namanya lukisan ada di belakang saya teman-teman. Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin itu juga dari limbah kantong plastik kresek teman-teman. Nah, sekian dulu teman-teman cerita dari saya, sedikit cerita penjelasan. Nah, kapan-kapan saya sambung kembali untuk ceritanya. Selain itu nanti juga saya akan lanjut dengan cara tutorial cara untuk pemotongan plastik. Berlanjut lagi nantinya cara pembikinan kerajinan dari limbah kantong plastik kresek. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan. Tetap stay tune di Tirem Channel inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.